Teh sidin kada bisa bemurid, kada bisa melajarin apa-apa sidin. Cocok haja gen hendak belajar, kami hendak belajar sidin kada mau melajari. Oja sidin beguru banyak aja guru tuh aja sidin aku kin sidin kada bisa juga sidin nang satahu kami itulah. Kada bisa melajari siapa-siapa. Kami tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa juga selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena hidayah beliau-beliaulah kita bisa berjumpa kembali di channel M Rizky 130. Dan terima kasih banyak ulun ucapkan kepada subscriber pecinta wali-wali Allah dimanapun Anda berada. Sampai saat ini kalian masih setia mengikuti channel kita. Hari ini bisa melakukan perjalanan ziarah kembali ke salah satu makam wali Allah, yaitu beliau adalah Muhammad Artum Ali, terkenal juga beliau adalah Muhammad Ramli, dan yang lebih terkenalnya beliau adalah Wali Katum. Tepatnya makam beliau berada di Desa Tabu Darat, Kecamatan Labuan Emas, Hulu Sungai Tengah. Mari kita selusuri sejarah-sejarah beliau, kita cari dan kita gali informasi pada juriat atau penjaga makam nanti. Terus ikuti, tapi sebelum kita melakukan perjalanan seperti biasa, bagi kalian yang belum subscribe channel kita, mohon subscribe-nya, dan jangan lupa like and comment, dan juga bantu share videonya. Yuk ikuti perjalanan kita. Untuk perjalanan kali ini kita lewat Sungai Puting atau Desa Margasari menuju ke Amuntai. Riwayat hidup Wali Katum. Nama beliau yang sebenarnya adalah Muhammad Artum Ali atau Muhammad Ramli.
Nama panggilan beliau Katum diambil dari nama beliau Atum bin Katutut dan ibu beliau Hamsah. Beliau dilahirkan di Desa Tabu Darat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Istri beliau bernama Saimah bin Mansur. Pada mulanya beliau belajar ilmu agama di kampung sendiri di Desa Tabu Darat. Sampai berumah tangga dengan istri beliau, Saimah bin Mansur, beliau sangat gemar akan ilmu agama. Ketika beliau sangat asik akan ilmu agama, khusyuknya hakikat, dan beliau pada anggota tubuhnya tunduk pada syariat. Lalu pada batin hati beliau tenggelam di cahaya hakikat atau halul fana. Jadi jahilnya syariat tetapi hati penuh dengan cahaya hakikat. Karena asiknya beliau di dalam beribadah, menuntut ilmu, mutalaah kitab-kitab, dan tenggelamnya beliau di dalam hakikat. Karena keadaan beliau yang senang menuntut ilmu dan menyendiri, Artum Ali meminta kepada ayahnya Katutut supaya dibangunkan sebuah rampa atau gubuk di tanah palidangan milik ayah beliau di Sungai Bubus agar supaya lebih khusyuk dalam beribadah. Di gubuk itulah awal mula beliau membina diri dalam kesendirian, khalwat, ujlah, dan tafakur beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun menemui narasumber untuk menggali informasi tentang Wali Katum. Ulun minta izin, ulun rencananya hendak membuat makam si Deni ke YouTube. Punya ulun 4 akun dulu, ulun pian. Nama pian siapa? Badaria. Badaria. Pian cucu oleh Cucu. Datu lah. Mama anak kita nang Siti Aisyah. Oh. Jadi sejarahnya kisah si Deni siapa Asal dulu? usul Sidin. Nggih. Nah, waktu Sidin kejadian. Nggih. Dahulu Sidin berdiam di pondok halus tuh, kalau di kamar tuh nah bekas pondok Sidin di kamar kelak. Nggih. Nah jadi dulu pondok halus Sidin sini. Awal kemasyhuran Wali Katum. Awal mula Muhammad Artum Ali dikenal sebagai Aulia Allah atau Wali Katum adalah di tahun 1971, di mana ada tersiar kabar ada beberapa orang jamaah haji melihat bertemu dan berbicara dengan beliau ketika di Mekah. Ada yang mengatakan di Madinah dan Baitullah. Padahal melihat keadaan kehidupan beliau tidak mungkin seorang Muhammad Artum Ali melaksanakan ibadah haji. Ketika itu tahun haji para jamaah berangkat ke Mekah dan Madinah, Arab Saudi. Sepasang suami istri yang berasal dari Kandangan, Hulu Sungai Selatan, datang ke Desa Tabu Darat dan saat itu bertemu dengan beberapa warga di Desa Tabu Darat. Keduanya menanyakan alamat seseorang yang pernah dijumpai saat melaksanakan ibadah haji. Menurut keduanya, orang tersebut bernama Artum Ali dan ciri-ciri beliau selalu membawa butah atau keranjang yang terbuat dari rotan dan diletakkan di bahu. Selain itu, keduanya membawa potongan kain yang digunting saat bertemu di Mekah. Yang tujuannya untuk dicocokkan apabila bertemu nanti. Diceritakan 2 jamaah haji ini bertemu Artum Ali sekitar kota Madinah.
sempat berbincang-bincang dengan beliau di bawah pohon kurma dan sempat juga memotong kain sarung milik Artum Ali, ukurannya sekitar 3 jari. Lalu dibawa pulang ke kampung halaman. Setelah pulang dari Tanah Suci Mekah, tidak beberapa lama mereka langsung mencari ke desa Tabu Darat. Diberitahukan oleh warga masyarakat bahwa tidak ada yang bernama Artum Ali. Namun yang agak mirip ada, yaitu seorang yang bernama Katum. Keduanya lalu diantarkan ke rumah Artum Ali. Ketika berjumpa keduanya dengan orang yang dicari, ternyata benar ini orang, dan sepasang suami bertanya, "Ada kita bertamu di Madinah?" Artum Ali menjawab, "Mau kalau?" Maksudnya seperti ragu mungkin saja. Tidak lama setelah itu, ada seorang pedagang dari pantai Hambawang tahun itu melaksanakan ibadah haji. Diceritakan ketika di Mekah sekitar Jabal Qubis pada suatu malam sekitar jam 9 waktu Arab Saudi, para jamaah ini sedang asik minum-minum di sebuah warung. Tiba-tiba Muhammad Artum Ali lewat di sana. Nampak jelas kata jamaah bahwa orang ini sering dilihat di pantai Hambawang, karena mereka tahu menyapa dan mengajak minum dahulu untuk berkumpul sesama jamaah. Kata Artum Ali, "Aku hendak ke situ dahulu," sambil menunjuk ke suatu arah. Artinya, aku mau ke sana dulu jadi tidak bisa untuk minum. Setelah kejadian itu, masyarakat dan warga sekitar Tabu Darat mulai berdatangan ke rumah beliau untuk meminta berkah dan doa hajat-hajat mereka. Suatu hari, seorang warga desa Tabu Darat datang juga ke rumah beliau. Artum Ali bertanya, "Kenapa orang banyak datangan ke sini?" Walau demikian, beliau masih menyembunyikan kewalian beliau. Tetapi semakin hari pengunjung makin bertambah banyak berdatangan. Pada waktu itu dikatakan desa Tabu Darat seperti sebuah terminal panjang. Mobil-mobil banyak berdatangan membawa jamaah. Seiring dengan bertambahnya tamu, oleh masyarakat sekitar berinisiatif untuk membangun. Maka Wali Katum berkata, "Cari di Telaga Jingah di Padang Kumpai, guntung-guntung di pinggir jalan." Setelah kedua sahabat ini mencari, ternyata benar sekali tutup jirat tersebut ada di sekitar rumput guntung-guntung yang dikata Wali Katum. Mengetahui keadaan orang yang berkunjung, seorang ibu rumah tangga warga desa Tabu Darat suatu hari hendak mengadakan selamatan di rumah Wali Katum. Maka dibuatlah beberapa biji wadai atau kue apam, kue penganan khas dari Barabai. Setelah selesai, ibu itu pergi ke rumah Wali Katum. Kebetulan di sana ada beberapa orang tamu yang sedang silaturahmi dengan beliau. Lalu si ibu minta dibacakan doa kepada beliau yang setelahnya disuguhkan kue tersebut. Setelah selesai membaca doa dan kue hendak disuguhkan, maka beliau berkata kepada si ibu,
Sudahlah sapali gagasan anak-anak Andika. Atau sudahkah sebagian kue untuk anak-anak ibu? Lalu si ibu berkata, ini sudah niat untuk selamatan di sini. Maka Wali Katum berkata, tapi anak-anak Andika belum memakan wadai ini. Semuaan wadai Andika dibawa. Jadi simpan dahulu gasan di rumah. Sisanya aja yang gasan selamatan di sini. Ternyata beliau mengetahui bahwa anak-anak ibu tersebut belum kebagian kue apam. Makanya beliau menyuruh bawa pulang sebagian kue tersebut. Demikianlah riwayat hidup tentang Muhammad Artum Ali atau Muhammad Ramli atau yang lebih dikenalnya dengan sebutan Wali Katum. Salah hilap kami mohon ampun dan maaf. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ulun minta rela juga ulun hendak untuk masuk ke kamar halwat sidin. Itulah tadi perjalanan kita tentang Wali Katum, dan terima kasih banyak sudah mengikuti channel kita di channel M Rizky 130. Terus ikuti channel kita dengan cara like and comment dan juga subscribe channel kita. Jangan lupa share videonya, nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan khususnya untuk saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul